Akhir-akhir ini, kita banyak mendengar berita tentang premanisme muncul di sosial media. Apa kalian juga melihatnya? Atau dari kalian ada yang pernah mengalami langsung situasi tidak mengenakan saat berhadapan dengan preman? Aksi preman biasanya identik dengan pungli, kekerasan, dan pengancaman. Contohnya, melihat tukang siomay dimintai uang, pedagang di pasar ditagih uang keamanan, atau dimintai uang parkir liar. Geram sudah pasti, melawan, malas ribut, dan malas mencari masalah. Kadang kita menyerah dengan situasi dan membayar Rp2.000 ke preman, membiarkan masalah berlalu begitu saja sementara preman terus mengumpulkan sedikit menjadi banyak, sehingga mereka berputar dalam lingkaran malas dan menindas orang yang mereka anggap lemah. Kedengarannya kasar sekali bukan? Tapi jangan salah, mereka tidak ragu untuk menyakiti orang-orang untuk menuruti permintaannya. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus menyamakan persepsi kita terlebih dahulu. Premanisme berasal dari bahasa Belanda yaitu Freeman yang berarti orang bebas. Merdeka dan isme berarti sebuah aliran. Adalah sebutan peyoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Dalam bahasa Inggris yaitu freeman, yang artinya manusia bebas. Preman adalah kelompok masyarakat kriminal. Mereka berada dan tumbuh di dalam masyarakat karena rasa takut yang diciptakan dari penampilan secara fisik, juga dari kebiasaan-kebiasaan mereka menggantungkan kesehariannya pada tindakan-tindakan negatif seperti percaloan, pemerasan, pemaksaan, dan pencurian yang berlangsung secara cepat dan spontan. Premanisme dibagi menjadi beberapa bagian. Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Espane, setidaknya ada 4 model preman yang ada di Indonesia. Yang pertama, preman tidak terorganisasi, yaitu mereka yang bekerja secara sendiri-sendiri atau berkelompok namun sifatnya sementara tanpa memiliki ikatan yang jelas. Contohnya kayak parkir-parkir liar yang ngakunya akamsi. Yang kedua, preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan. Yang ketiga adalah preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan. Yang keempat, preman berkelompok dengan menggunakan bendera organisasi. Ya, kalian bisa tahu sendirilah orang-orang ini, ada yang minta THR ke perusahaan, ada yang malak-malakin orang, dan masih banyak lagi. Secara sosiologis, munculnya premanisme dikarenakan adanya kesenjangan yang terjadi di dalam struktur masyarakat. Kesenjangannya berbentuk materi dan juga ketidaksesuaian sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Tidak terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat tertentu. Kesenjangan dan ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan individu atau kelompok tertentu di sebuah struktur masyarakat dan kemudian memicu munculnya praktik-praktik premanisme di masyarakat. Sebagian dari mereka yang melakukan premanisme tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga mencari jalan pintas dengan cara memalak orang, mengintimidasi, memeras, dan bahkan merampok. Tempat-tempat yang sering menjadi tempat premanisme adalah terminal bus. Para preman ini memintai sejumlah uang kepada sopir-sopir bus yang bila ditolak akan berpengaruh pada keselamatan sopir dan kendaraannya ketika melewati terminal. Ada juga yang terjadi di pasar. Mereka memungut liar uang dari lapak-lapak pedagang. Bayangin saja orang bekerja seharian berjualan di pasar harus membayar uang kepada orang yang tidak ada kontribusinya. Dalih keamanan yang preman janjikan, tapi malah ketidaknyamanan yang dirasakan para pedagang. Ini biasa dilakukan oleh preman-preman yang masih bekerja secara individu atau sebagian kelompok kecil. Beda halnya dengan premanisme yang dibungkus dengan bendera organisasi. Mereka tidak bermain di tempat-tempat itu. Kebanyakan dari mereka menjadikan sebuah perusahaan atau toko besar sebagai sasaran untuk dimintai uang. Alasannya masih sama dengan dalih keamanan. Perusahaan yang dibangun sudah memiliki dokumen legal dan sudah memiliki kewajiban menyetor pajak kepada negara, yang mana uang tersebut digunakan untuk membayar gaji para penegak hukum. Lalu untuk apa lagi ormas ini memintai uang dengan dalih keamanan?
Keamanan dari siapa? Justru ormas-ormas inilah yang menyebabkan iklim usaha semakin tidak baik. Pungli di mana-mana, pengunjung diancam, dimintai uang, dan lain-lain. Ya, kalian sendirilah yang menilai apakah masih perlu ormas-ormas seperti ini. Di awal tahun 2025 ini, kita sudah melihat beberapa aksi premanisme yang membuat kita geram. Seperti aksi premanisme yang terjadi di wilayah Pamulang, Tangerang, Banten. 2 orang pria mengganggu kegiatan drum band anak TK dan memintai uang sebanyak 300.000. Tidak hanya itu, mereka bahkan mengeluarkan pisau untuk mengancam. Sangat disayangkan ketika anak TK harus melihat tindakan yang dilakukan 2 pria tersebut. Kemudian baru-baru ini tengah viral fenomena ormas meminta tunjangan hari raya kepada perusahaan menjelang Lebaran Idul Fitri. Viral di sosial media X ada surat permohonan THR berkop Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Merespon surat tersebut, Polri mengatakan akan menindak tegas aksi premanisme yang berkedok ormas. Dilansir dari Tempo, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri melalui Brigjen Pol Turnoyudo Wisnu Andiko pada keterangan resmi Jumat 14 Maret 2025. Ya, saya sih berharap aksi premanisme di masyarakat sudah tidak ada lagi, tapi apakah dengan langkah dari Polri ini bisa memberantas semuanya? Teman-teman, saya akan mengajak kita semua untuk kembali ke masa Orde Baru, bagaimana Presiden Soeharto menangani masalah premanisme yang menjamur di masyarakat kala itu, dan membuat preman berpikir 2 kali untuk melakukannya kembali. Kita tentu tidak asing dengan cerita bagaimana pemerintah Orde Baru bekerja, karena latar belakang Presiden Soeharto pada saat itu adalah seorang militer. Jadi, pada era Orde Baru, ketika kondisi perekonomian kian sulit dan angka pengangguran semakin tinggi pada 1970-an, berbagai kelompok usia kerja mulai mencari cara untuk menghasilkan uang, salah satunya adalah dengan cara menjadi preman. Kejadian ini khususnya terjadi di daerah Yogyakarta kala itu. Pada masa itu terkenal dengan namanya Gali, atau Gabungan Anak Liar. Mereka melakukan pemerasan terhadap masyarakat, bahkan tidak sedikit yang melakukan kekerasan demi mendapat sejumlah uang. Karena banyaknya kejadian ini dan aduan dari masyarakat yang merasa terganggu akibat ulah preman dan gali di Yogyakarta, muncullah keinginan untuk memberantas aksi premanisme tersebut. Pemerintah meresponnya dengan melancarkan Operasi Petrus, atau yang sering kita dengar dengan nama penembak misterius, pada bulan Maret 1983. Menurut laporan dari sebuah jurnal, Petrus bertindak di bawah koordinasi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang berada di bawah komando Presiden Soeharto langsung. Orang-orang yang dicurigai sebagai gali dan preman, kemudian banyak yang ditemukan sudah tidak bernyawa di pinggir jalan dan menjadi tontonan warga pada saat itu. Setelah berita ini tersebar, beberapa preman mulai menyerahkan diri secara sukarela. Ternyata peristiwa Petrus ini mampu menurunkan angka kejahatan di Yogyakarta kala itu, dan membuat efek jera yang sangat nyata bagi para pelaku kejahatan. Namun Petrus menimbulkan protes dari para tokoh pada saat itu. Salah satunya ada Malik. Dia tidak setuju dengan aksi Petrus. Jangan mentang-mentang penjahat kerah dekil langsung ditembak. Bila perlu adili hari ini dan langsung besoknya dieksekusi mati. Setiap usaha yang bertentangan dengan hukum akan membawa negara ini pada kehancuran, kata Adam Malik. Soeharto menjawab bahwa alasan Petrus ada karena rakyat kecil telah dipersulit oleh sekelompok manusia jahat di beberapa daerah. Mereka dirampok, diperkosa, dan lain-lain. Sementara polisi dan aparat keamanan lainnya boleh dikatakan tidak berdaya. Sehingga suatu shock treatment perlu diambil untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi kejahatan. Ya, nanti biar saya yang bertanggung jawab pada Tuhan, kata Soeharto. Namun langkah ini dianggap sebagai pelanggaran HAM karena penghilangan nyawa seseorang secara semena-mena tanpa adanya proses hukum terlebih dahulu. Petrus kemudian dihentikan pada 1985 setelah adanya tekanan dari dunia internasional. Tak terasa pembahasan kita sudah memasuki bagian akhir. Video ini dibuat atas keresahan dari polemik masalah sosial di masyarakat, dan cerita ini saya kembalikan lagi kepada para pendengar channel saya. Bagaimana tanggapan kalian terhadap aksi premanisme di masyarakat, dan bagaimana kita secara pribadi menghadapinya? Saya menyukai perbedaan pendapat dan cara setiap orang menyelesaikan masalahnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di konten berikutnya.